Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung mungkin kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema masih malas buat sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sebelum kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang pertanyaan tadi sebelum iklan ya. Saya mau ngajak Jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk kembali melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Nah ini Masya Allah ya, mungkin buat yang kemarin pernah mengalami penyakit ini dan sempat dirawat di rumah sakit, pasti merasakan bagaimana sulitnya untuk bolak-balik ke kamar mandi dan juga mengambil wudhu. Nah ini kita masih bisa jalan walaupun agak susah. Nah coba kebayang gak sih bagi orang-orang yang mungkin dipasang selang semua gak bisa bergerak sama sekali, ini bagaimana cara wudhunya, bagaimana sholatnya, apakah wudhunya perlu dibantu atau bagaimana penjelasannya Bib? Mohon izin tafadhol Bib. Ini harus ada butuh korban buat praktek ini. Siapa ya? Saya mau. Oh iya, ini korban ini. Rame-rame Saya kita. temenin deh. Nah, rame-rame. Jadi gimana? Artinya orang itu pertama qiyam. Rukun sholat itu wajib berdiri. Itu rukun sholat bagi yang sehat. Bagi yang sehat. Artinya di sini makanya orang tuh gak bisa ninggalin sholat. Orang ninggalin sholat hukumnya fasik. Nauzubillah min Fasik. dzalik. Nah, kata Imam Muhammad al-Baqir beliau mengatakan la tashabanna fasikan. Jangan berteman akrab sama orang fasik. Yang nggak sholat. Ya, artinya di antara orang fasik itu adalah orang yang tidak sholat. Nauzubillah min Nah, dzalik. bagaimana kalau orang sehat nih? Ini orang sehat, kita sehat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, sholat diri. Kalau tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Duduk. Saya duduk. Ini praktek duduknya, Bib. Saya duduk. Ya. Nah, kebanyakan orang salah, dia duduk itu sebenarnya dia bisa sujud. Dia bisa sujud, cuman masalahnya di pinggang doang tuh. Oh, Sebenarnya jadi jangan iya. kalau dia bisa sujud, nggak usah sujudnya seperti ini, dia harus sujudnya sempurna. Kalau cuma masalah pada Pinggang bisa- saja. nggak bisa diri Kan? doang. Kalau nggak bisa berdiri doang ya. Cuman dia nggak bisa berdiri aja. Sujud dia gitu. bisa nggak? Bisa. Ya sudah dia sujud, jangan cuma sujud. duduk doang gitu. Itu yang pertama. Kemudian duduk seperti itu. Atau kalau memang dia tidak bisa duduk di kursi, dia duduknya seperti ini dulu pertama. Di atas nih. Sholat seperti ini. Gini Bib, izin. Nah, Ya, dia oke. seperti ini Berlutut sholat. ya, Bib, ya? Lutut. Berlutut. Kalau memang dia tidak bisa berdiri. Iya. Tidak bisa juga seperti ini, dia duduk seperti ini. Iftiras, boleh tawarruk. Atau enggak bisa juga seperti ini, dia duduknya murabba seperti ini. Kayak orang sila. Kayak orang bersila. Bersila. Nah, bisa main catur gitu ya. Tunggu, Bib. Maaf. Urutannya itu duduk di kursi Iya. yang tadi. Tergantung keringanan dia. Oh. Kalau memang mau duduk langsung juga boleh, tapi kerangkulnya kalau memang bisa di kursi ya dia di kursi. Oh, Jadi iya. tergantung memang kapasitas sakitnya mereka tuh seperti apa. Itu kemudian dia seperti ini, oh nggak bisa, saya nggak bisa seperti ini, dia boleh berbaring, bukan Berbaring. terlentang. Ah, Jadi baringnya silakan. itu yang mana dulu? Baringnya Baring boleh. letang seperti ini sampai dinaikkan bantal begini. Tidak, dia berbaring miring. Kayak Berbaring orang miring. mau ya seperti ini. tidur. Ya. Nah boleh Jadi seperti kiblatnya ini. di sana. Kiblatnya ke sana. Jadi hitungannya dada. Dada itu yang menghadap kiblat. Oh, Jadi gitu. dada sama muka menghadap kiblat. Oh saya tidak bisa Habib, maaf. Guru saya tidak bisa sebelah kanan karena ada bisul saya tambah gede seperti kelapa misalnya. Pindah juga ke sebelah kiri. Ini, mohon penting pasien yang dadanya. berikutnya Oh, sebelah kiri. subhanallah. Saya ke Aku yang sebelah kiri. kanan. Ya. Iya, Nah iya. ini seperti ini. Menghadap ke sana. Kepalanya Tapi turunin tetap aja. kiblatnya ke sana. Tetap dadanya. kiblatnya ke sana. Oh, Kalau artinya dada ke Kepalanya sana. turunin aja kepalanya. Nggak apa-apa, kepalanya kan turun. ceritanya ada bantal. Oh ada bantal ceritanya. Ini berbaring nih. Ini apa namanya? Bukan berbaring, tapi kalau begini nih Iya miring. baring juga, Bib. Baring Baring. miring. Iya, baring tidur Kalau miring. melentang begini, Bib. Ya. Apabila berbaring ke kanan ke kiri tidak bisa juga, dia terlentang. Yang tadi. Nah, Nah, yang tadi terlentang seperti orang sakit tadi dia Kiblatnya terlentang, ke maka telapak kaki menghadap ke kiblat, kemudian dia terlentang ke sana, kepala sedikit diangkat dengan bantal. Oke. Nah, kan seperti orang yang sakit tadi, lantas bagaimana cara wudhunya kalau memang yang sudah terlentang ini yang sudah sakit tidak bisa wudhu. Maka orang yang menjaga itu mewudhukannya. Yang wajib-wajib saja misalnya mukanya
Coba Bi. Saya kasih air. Innalillahi wa Saya ambil air dulu inna bentar dari pancu. ilaihi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Mana mau Jadi berangkat haji diwudukan lagi. mukanya, tangan, kepala, kaki. Artinya yang wajibnya saja dia wudukan. Tetap Ya. wudu, bukan Tetap wudu. tayamum. Dilihat apabila dia boleh kena air, dia wudukan. Kalau bila tidak boleh kena air, dia tayamumkan. Seperti ini. Jadi ini yang namanya orang terlentang. Jadi pemirsa artinya nggak bisa orang itu menggampangkan sholat karena sholat ini sudah kewajiban. Terlentang saja sudah dia wajib untuk melakukan sholat. Lantas gerakannya seperti apa? Nah, Dia yang lihat. tidur. Kalau memang bisa dengan kepala, dia pakai kepala isyarat sholatnya. Nggak bisa dengan kepala, dia pakai mata. Bukan pakai tangan. Pakai Dia mata. pakai mata. Apabila pakai mata dia gerakan dengan matanya. Nggak bisa juga dengan mata, dia dengan hati. Oh. Jadi pakai hati untuk menggerakkan sholatnya. Nggak bisa juga kita sholatkan. Oh ya udah kita sholatkan aja. Bos. Namanya hati udah nggak bisa lagi Udah nggak berarti bisa kan ngapa-ngapain. disolatkan. Iya, Nah iya. masalahnya sekarang ini, masalahnya ada tempat tidur yang tidak menghadap ke kiblat. Kayak tadi. Lagi di rumah Kalau sakit. mungkin di Kayak tadi. rumah, kalau mungkin di rumah kan bisa kita geser diatur. sana karena pengaturan kita kan. Iya. Tapi rumah sakit mungkin kalau kita geser Oh, kabel-kabelnya kabel copot iya. semua. Pasien banyak lagi kanan kiri Maka rapat. dikatakan dia sholat semaksimal mungkin, sebisa mungkin dia tetap sholat walaupun tidak menghadap ke Masya kiblat. Allah. Tapi tetap ada kewajiban di sana Ada walaupun kewajiban, karena memang sudah sesakit-sakitnya. nggak bisa apa-apa lagi dia kan. Masya Allah. Jadi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih Masya Allah ya. Jadi kita bukan berarti yang namanya sholat itu diringankan, memang benar diringankan, bukan tidak untuk dijalankan bagi orang sakit ya. Jadi intinya Betul. seperti itu ya. Tetap hari ini Masya cuma Allah. demam-demam doang, tidur nggak sholat. Terus kalau kayak kemarin dikit aja dijawab nih Bib. Saya kan agak sulit ke kamar mandi, sholatnya saya jamak, boleh nggak tuh begitu? Nah kalau orang sakit yang memang masyakkah untuk dia Repot, berwudu iya. lagi, Betul. maka dia boleh menjamak takdim dan juga boleh jamak takhir. Masya Allah, Boleh. terima kasih Waktu banyak. COVID. Iya, lega saya hati saya. Makasih banyak, Masya Allah atas penjelasannya. Jamaah. Yeay. Nah ini Masya Allah banyak yang beralasan ya untuk malas sholat. Dan selalu bilang, begini nih, Ustadz kayaknya saya tuh nggak sholat-sholat karena ada jin yang nempel di saya gitu. Ini ada namanya orang itu ya, namanya orang kan cari alasan sebenarnya ya. Ini Ustadz Maulana, apakah benar ada orang yang nggak mau sholat itu karena malas sholat? Mungkin ada jin yang menempel. Ada, iya. Enggak deh mau pergi haji silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Ada jin jatuh cinta kali? Kena duda? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Islam itu indah. Mengangkat tema yang luar biasa. Alasan apa? Ayo, sakit. Tetap sholat. Alasan apa? Alasan nggak punya duit, sholat. Sholat. Nggak enak ada aja. bayaran kok. Jadi tidak ada alasan. Dengan alasan ada orang, aku tidak sholat karena ketempelan jin. Anda yang menempel jin. Jinnya malah gini, enak aja. Ada jin yang ditempelin dia. Situ yang nempelin saya. kata Jangan pernah menyalahkan jin, setan, apapun. Karena ketika kita beralasan saya tidak salat karena jin, maka jin itu bangga. Setan itu bangga. Maka dia makin membesar. Itu setan apa nenek lampir? Enggak. Maka setan itu dalam hal ini jin ini hanya menggoda, hanya bujukan, bisikan. Kita lah yang berbahaya sebenarnya. Maka penangkalnya belajar ilmu, hadiri majelis sehingga kita tahu keutamaan, kemuliaan dan bahayanya meninggalkan salat. Nih, jadi ketika kita digoda, tidak. Salat lebih penting. Digoda lagi, tidak. Jadi jangan pernah menyalahkan jin. Mohon maaf ya. Maka nanti dari kemudian saya tidak ibadah gara-gara setan. Kata setan, saya cuma menggoda kaum yang tidak melakukannya. Maka kelalaian dengan kesibukanlah yang menyebabkan kita kadangkala meninggalkan salat. Sibuk ini, jangan gampang, ntar aja. Nanti aja, ya yuk sudah, nanti aja. Jadi ya ini, sehingga dia sibuk dengan sampai dilalaikan. Nanti iklan, tunggu dulu, masih main filmnya, tunggu iklan dulu. Tunggu sebentar lagi, gampang, nanggung kok, masih ada waktu. Mati dia. Pertanyaannya, ada jaminan masih hidup, nunda-nunda. Nih, jangan pernah meremehkan sholat ya. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang melalaikan, menggampangkan sholat.
menunda-nunda sholat. Yang mana lebih penting, urusan ini dengan urusan Allah. Urusan Allah. Maka mohon maaf, jangan pernah menggampangkan, melalaikan, bahkan menuduh setan atau jin. Aku ketempelan, aku gara-gara setan, gara-gara jin. Hati-hati. Maka jawabannya, gimana solusinya? Perbanyak kebaikan. Sibukkan dengan kebaikan sehingga keburukan tidak akan bisa masuk. Dengan menyibukkan diri dengan kebaikan, yakin maka kelalaian, kesibukan dengan melalaikan salat itu akan hilang. Karena mohon maaf, kata guru saya, kalau ada pekerjaan yang menyebabkan salatmu tertinggal, maka tinggalkan itu pekerjaan. Jadi pekerjaan yang melalaikan salatmu, tinggalkan. Apalagi penyebab orang bisa melalaikan salat itu mungkin karena dia berkata ada setan, ada jin, itu salah. Karena apa? Karena dosalah yang mempengaruhi iman. Naiknya iman itu karena ibadah, turunnya iman karena dosa. Maka kuatkan keimanan kita, keyakinan kita. Dengan adanya keyakinan, yakin setan susah menggoda. Akan kugoda dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Kata Allah, ada yang tidak bisa kugoda. Orang yang memiliki iman tidak bisa kugoda. Masya Nah, Allah. itu. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Jadi jangan ada alasan penjelasannya. setan-setan, jin-jin. Enak aja. Terima kasih jazakallah khairan kasiran, makasih banyak atas penjelasannya. Jadi buat jamaah Islam itu tidak ada alasan lagi ya buat malas-malas karena ketempelan jin dan lain-lain. Jadi sebenarnya adalah kita sendiri pelakunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut nih, kita mau coba membacakan pertanyaan yang masuk dulu ya yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaannya dari Instagram, dari Maulana Afandi 02. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Wih, mentang-mentang namanya sama, nanya ke Ustadz Maulana. Saya mau bertanya, apa hukumnya kita selalu mengkodok sholat? Subuh ya terutama ya. Karena saya bekerja yang diharuskan kerja lembur, jadi subuhnya selalu kesiangan karena kecapean. Mohon penjelasannya. Kalau tadi Ustadz Maulana udah tausiah, kita minta Ustadz Syam yang menjawab nih. Bagaimana hukumnya orang yang selalu mengkodok sholat subuhnya? Baik, Mohon izin, Ustaz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta penanya yang insya Allah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena salah satu cirinya orang yang berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi adalah mereka yang tidak malu untuk bertanya. Maka pertanyaan tadi insya Allah akan menjawab seluruh keresahan orang-orang yang sedang bekerja yang ternyata pekerjaannya ini menghalangi dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama dan paling utama, jangan sampai dunia melalaikan kita daripada akhirat. Jangan sampai pekerjaan yang kita mengharapkan gaji itu mengalahkan daripada ibadah yang ternyata dari Sang Maha Pemberi rezeki. Mungkin atasan kita bisa memberikan gaji, tapi dialah Allah yang membagikan rezeki kepada hambanya. Maka yakinlah akan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka carilah pekerjaan yang tidak menghalangimu daripada kewajibanmu sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Jangan mencari pekerjaan yang menghalangi kita daripada sholat 5 waktu. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang melakukan qadha sholat? Ada orang qadha sholat karena lupa ataupun tertidur. Maka siapa yang lupa ataupun ketiduran, maka ketika ia terbangun ataupun tersadar, maka ia segera untuk melaksanakan ganti sholatnya. Kenapa? Karena ia alasan qadha sholatnya adalah karena lupa ataupun tertidur. Misal ada orang lupa dia sholat zuhur, habis sholat isya baru ingat, saya udah sholat zuhur belum ya tadi? Subhanallah. Maka dia harus segera untuk mengganti sholat zuhurnya meskipun sudah berada di waktu isya. Bagaimana kalau waktu yang haram, waktu terlarang, habis asar misalnya, tidak ada sholat habis asar, habis subuh misalnya sampai terbitnya matahari, waktu haram. Kemudian waktu pas di tengah-tengah matahari, waktu haram untuk melaksanakan sholat. Tapi bagi orang yang lupa dan baru sadar pada saat itu, maka dia tetap wajib segera mengqadha sholatnya.
Baik itu habis asar dia baru ingat, astagfirullah saya ternyata tadi sholat subuh tidak berwudu dulu. Maka dia otomatis batal sholat subuhnya karena tidak berwudu. Maka dia mengqadha sholatnya ketika dia langsung mengingatnya. Begitu pula orang yang tertidur. Misal ada teman-teman sekalian ketiduran dan bangun jam 9 pagi. Maka apa yang harus dilakukan? Tidak usah beraktivitas terlebih dahulu. Jangan dulu sarapan, jangan dulu cari ini, jangan cari ini. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan agar segera melaksanakan sholat ketika ia terbangun. Maka langsung ambil wudhu jikalau dia berhadas kecil, ambil mandi kalau dia berhadas besar. Maka setelah itu langsung dia melaksanakan ibadah sholat subuh. Kalau dia tidak berhadas besar nggak usah pakai mandi-mandi dulu. Saya pengen sholat subuh saya tapi belum mandi. Nggak usah, langsung wudhu saja. Kenapa berhadas kecil doang ngapain pakai mandi? Kecuali kalau berhadas besar maka dia diwajibkan mandi. Bagaimana dengan orang yang selalu mengqadha sholat karena pekerjaannya, maka pekerjaan tidak menghalangi orang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tidak diperkenankan bagi seseorang senantiasa mengqadha sholatnya jikalau alasannya karena pekerjaan. Kecuali pekerjaannya adalah untuk yakni berkaitan dengan nyawa seseorang. Dokter Masya Allah, misalnya, dokter. nah, Iya. lagi ngoperasi nih sebenarnya, wih udah lewat kan berjam-jam tuh. Iya. Nah, maka subhanallah dia boleh untuk mengqadha sholatnya dikarenakan apa? Karena berkaitan dengan nyawa. Wallahu ta'ala Ditinggal alam. sebentar sholat balik-balik, wah udah udah rata lagi. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Tapi banyak nih kejadian nih, banyak orang yang suka sholat subuh kelupaan mandi junub. Biasanya, nggak usah nengok saya dong, udah lama ya, nggak mandi. Ya. Udah lah nggak mandi. Nggak mandi Aku junub mandi maksudnya. dulu. Iya. Saya mau nanya nih Ustadz Maulana, ada Apa teman itu? saya namanya, anggap aja lah kita sebut dia Adul namanya. Lah, ngapain? Dia belum Nggak sholat. boleh nyebut nama. Enggak, itu kan perumpamaan perumpamaan nama. ya ceritanya gitu ya kan. Dan ini dia belum mau sholat, belum mau rajin sholat karena dia bilang katanya belum dapat hidayah. Apa benar seperti itu bisa? Ya mana nih ya? Hah? Nak reko na pawi engkau pa idaya na nama sempat. Coba sini Jimmy Jeep sini Jimmy Jeep. Kenapa ini? Nah. Upama deh cekik di. Apa tuh artinya? Ya Ustaz Sam. ritela idaya poleri itu. Artiin? Patega cara na lo koruntu ida mas sempajan matajang ida nak mas sempajang. Apaan Na lo tuh? mas sempajang yang perlu lade. De diterima ibadah mulai nak de mas sempajang. Nah, kita jelasin setelah satu ini aja ya. Karena saya juga nggak ngerti. Karena saya juga baru nyari artinya. Iya, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Itu teman saya Adul namanya kayaknya deh istilahnya. Subhan